sekarang misalnya terjadi chaos ya, dan siapa kira-kira kalau yang kita pikirkan akan menjadi misalnya menjadi presiden atau menjadi wakil? Kita kan seperti terkutuk kalau kita hanya mengandalkan Puan, Anies, Ganjar, Mahfud, Gibran, Kaisang gitu. Apa yang kita alami sekarang itu adalah karena akumulasi utang kita yang sangat besar ya pada masa, terutama pada masa Jokowi ya. Surat utang negara. Utang kita itu kan naiknya besar banget dengan bunga yang begitu tinggi, dan dampaknya juga sangat besar. Utang itu nggak gratis, investasi asing itu juga nggak gratis. Jadi kalau kita menarik investasi asing, artinya kita melonggarkan banyak hal sebenarnya. Pertama tadi perlindungan terhadap lingkungan. Zaman Pak Jokowi, yang Pak Jokowi sini mengatakan kalau perlu nggak usah pakai AMDAL. Artinya apa? Sebenarnya kita menarik investasi dengan kita mengorbankan aspek-aspek lingkungan. Doktrin dari IMF itu sudah begitu merasuk, yang mempromosikan liberalisasi ekonomi dan semacam, bukan lagi IMF, tapi justru oleh orang-orang di dalam ekonomi lokal kita termasuk sendiri. Juga di kalangan menteri pada masa Jokowi ya. Bagaimana undang-undang itu dibuat dengan sangat cepat dan hampir semua setuju. DPR itu hampir nggak punya peran sama sekali. Undang-undang IKN, Cipta Kerja, Minerba. Iya, Minerba sama macam. DPR nggak punya peran. Ini kan sistem politik gitu. Jadi kalau pertanyaannya kembali, kenapa bisa seperti itu ya? Karena sistem politik kita yang kacau. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Madilog, banyak sekali orang percaya bahwa negeri ini masih berjalan pada rel yang seharusnya. Pembangunan berjalan, jalan-jalan tol dibuat beribu-ribu kilometer panjangnya, gedung-gedung tinggi menjulang. Tetapi ada juga yang berpikir bahwa ada sesuatu yang hilang di negeri ini. Akar budaya dan terutama mungkin keadilan. Sesuatu yang menjadi sebab utama atau raison d'être negeri ini berdiri. Salah satu yang berpikir seperti itu adalah seorang jurnalis kawakan, orang yang secara pribadi saya anggap sebagai salah satu dari 4 orang yang memberi saya pengetahuan soal menulis. Dan dia tidak pemikiran bahwa sesuatu yang sedang berjalan ini tidak baik-baik saja. Itu tidak didapatnya hanya dengan merenung. Tapi dia berjalan sejak 15 tahun lalu, sudah 3 kali atau bahkan lebih mungkin. Perjalanan panjang, jauh, melelahkan, dan penuh aral beliau lakukan. Ada ekspedisi Jamrut Katulistiwa, ekspedisi Indonesia Baru, ekspedisi Indonesia Biru, dan lain sebagainya. Orang itu adalah Mas Farid Gaban. Dan kita saat ini bisa menangkap pikiran-pikirannya, bisa bersama-sama merenungkan apa yang direnungkan oleh Farid Gaban lewat buku ini yang sudah terbit berjudul Riset Indonesia. Selamat bertemu Mas Farid Gaban. Selamat bertemu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam kita berdua. Mas Farid, mengapa Mas Farid menggunakan kata Riset Indonesia? Tidak katakan saja ya, Restart Indonesia. Ya, jadi begini, memang ketika kami pertama kali mendesain buku ini judulnya Restart Indonesia. Ya, jadi tapi belakangan kami melihat restart saja tidak cukup. Restart itu kan cuma mematikan dan menghidupkan kembali komputer kita. Iya, betul. Kalau reset itu kita termasuk membenahi lagi, mengatur ulang ya, termasuk softwarenya dan kemudian apakah hardwarenya juga harus diubah dan segala macam. Jadi kami melihat Indonesia tidak cukup di restart, harus di reset. Gitu. Jadi harus diatur ulang karena ada hal-hal yang mendasar yang kita harus ubah dan atur ulang kalau menurut kami. Jadi itu sebabnya kenapa judulnya menjadi Reset bukan Indonesia. Restart. Ya, karena restart tidak cukup. Ya, tidak cukup ya. Apa saja yang harus diatur ulang ini? Dan seperti apa pengaturannya? Jadi yang pertama mungkin sedikit background ya buku ini ya. Jadi buku ini
sebenarnya hasil dari renungan perjalanan kami 3 kali keliling Indonesia secara kolektif ya. Jadi yang pertama ekspedisi Zamrud Khatulistiwa tahun 2009-2010. Kemudian yang kedua ekspedisi Indonesia Biru itu yang dilakukan oleh Dandi Laksono. Yeah. Kemudian yang ketiga 2022-2023 kami berdua mengulang perjalanan itu lagi dan kami mengajak ada 2 generasi baru namanya Yusuf Priambodo dan kemudian juga Benaya Harubu. Kami ingin melihat yang terakhir ini melihat Indonesia dari generasi yang berbeda ya. Saya kebetulan generasi yang sudah terlalu old ya. Di atas saya. Ya. Dandi generasi X, Yusuf generasi milenial dan Benaya itu generasi Z. Jadi kami ingin melihat Indonesia lebih luas juga dan apa yang kami pikirkan dalam buku ini sebenarnya tadi hasil dari apa yang kami lihat, kami rasakan dalam 3 kali ekspedisi masing-masing selama 1 tahun ya. Dan naik sepeda motor. Jadi kami bukan gerak cepat ya. Artinya kami lebih mendalam, lebih menyusuri sebagian besar tempat dengan lebih mendalam gitu ya. Dan itu yang kami coba rumuskan dalam beberapa masalah yang kami lihat di dalam buku Riset Indonesia. Tapi kami tidak berhenti pada masalah ya. Kami juga menawarkan solusi-solusi yang kami lihat juga sebenarnya masyarakat kita punya potensi untuk punya solusi terhadap masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, masalah-masalah besar yang kami lihat menurut kami yang pertama adalah kerusakan alam yang makin parah ya. Jadi saya bisa melihat dari 2009 ke 2022 artinya 10 tahun lebih makin parah ya. Kedua, konflik terutama di pedalaman itu juga makin luas, konflik kepemilikan ya. Kita tahu ada ketimpangan yang makin besar. Artinya konflik ini sebenarnya disebabkan oleh konflik lingkungan yang makin. Yang ketiga, pendekatan keamanan yang terlalu berlebihan ya. Walaupun ini sebenarnya tidak baru, ini sebenarnya kan di zaman Orde Baru ya. Hanya peran polisi dan tentara yang begitu besar dan lebih banyak represif. Kemudian dari sisi ekonomi, kita mengalami ketimpangan yang makin besar. Memang ada pertumbuhan ekonomi, tapi siapa yang tumbuh misalnya? Maluku Utara itu pertumbuhan ekonominya hampir paling tinggi ya, 30%. 30% betul. Tapi kemiskinan jauh di atas rata-rata nasional. Iya, rata-rata nasional. Dan kalau Maluku Utara itu sebuah negara, dia yang tertinggi di dunia gitu. Jadi fantastis 30%. Tapi kerusakan alam, kemudian kemiskinan, ketimpangan yang begitu besar. Dan kalau kerusakan alam terjadi, artinya misalnya banjir, longsor, pencemaran laut dan semacam, yang menanggung adalah kelompok yang paling miskin. Jadi sebenarnya makin timpang gitu loh. Nah, hal-hal seperti itu yang kami lihat, partisipasi yang makin berkurang dan sebagian itu juga kerusakan, tentu saja kerusakan kebijakan publik, dan kerusakan kebijakan publik itu juga mencerminkan kerusakan politik gitu. Di samping juga masalah hukum ya. Jadi sebenarnya kita multidimensional kerusakan ya. Ada hukum, ada politik, secara ekonomi juga. Itu yang kami lihat. Makanya kami tadi menyebut tidak cukup untuk riset, tapi harus di-riset. Harus di-riset. Jadi tadi kita harus membuat misalnya merumuskan lagi arah pembangunan ya. Selama ini ukuran pembangunan kita terlalu bertumpu pada tadi pertumbuhan ekonomi. Itu menjadi kata yang hampir setiap hari kita dengar ya. Investasi, utang, growth dan semacam. Yang sejak zaman Orde Baru sebenarnya pertumbuhan ini ditopang oleh 2 hal, oleh utang dan oleh investasi asing. Dan dua-duanya ini nggak gratis. Utang itu nggak gratis, investasi asing itu juga nggak gratis. Jadi kalau kita menarik investasi asing, artinya kita melonggarkan banyak hal sebenarnya. Pertama tadi perlindungan terhadap lingkungan, kemudian perlindungan terhadap pekerja misalnya. Ya. Itu terlihat misalnya dalam penerbitan Undang-Undang Cipta Kerja. Iya. Zaman Pak Jokowi, yang Pak Jokowi sini mengatakan kalau perlu nggak usah pakai AMDAL. Artinya apa? Sebenarnya kita menarik investasi dengan kita mengorbankan aspek-aspek lingkungan. Kemudian
perusahaan boleh meng-outsource sekarang dengan begitu luas, juga bahkan juga mem-PHK dengan lebih mudah dan segala macam. Jadi ketika kita menarik investasi asing itu ada harganya. Harganya adalah kerusakan alam dan kerusakan sosial gitu. Nah, itu yang juga kami lihat. Jadi kita harus merumuskan lagi sebenarnya pembangunan kita ini mau kemana gitu dan apa ukurannya. Sejak negara ini berdiri, kaidah-kaidah, aturan-aturan, koridor kan sebetulnya sudah dibuat. Ya. Ada undang-undang dasar, ada pembukaan, kemudian pada zaman Orde Baru, meskipun misalnya itu developmentalisme, paling tidak ada GBHN gitu ya, yang juga bicara soal lingkungan dan lain sebagainya. Mengapa kemudian tiba-tiba kita seolah kehilangan arah? Kalau misalnya memang kita sudah kehilangan arah, kapan sebetulnya itu mulai, Mas Farid? Kehilangan arah kita sudah sejak zaman Orde Baru. Jadi Kang Darmawan tadi menyebut GBHN. Ya. GBHN ada garis-garis besar. Ada 5 tahun pertama Repolita ya. Dulu kita kan. Saya hafal. Ada Repolita. Kalau boleh saya ini Repolita 1, pembangunan pertanian, industri pertanian dan industri yang mendukung sektor pertanian dan seterusnya. Dan seterusnya sampai tinggal landas. Tapi ternyata kita tinggal di landasan. Nah, teori Repolita ini sebenarnya diajukan oleh ekonom namanya Rostow ya. W.W. Rostow. Ya, jadi dia inilah yang sebenarnya merancang tadi pembangunan sebenarnya nggak cuma di Indonesia tapi salah satunya itu yang dipakai betul di Indonesia ya. Bagaimana tahapan pembangunan itu. Tapi sebenarnya itu adalah tahapan kapitalisme sebenarnya. Jadi Rostow ini mazhab ekonominya tidak sekedar mazhab ekonomi, tapi sebenarnya mazhab politik. Dia anti komunis, anti sosialis. Gitu. Jadi itu sebabnya narasi pembangunan yang didorong itu adalah kapitalisme sebenarnya. Dan kita juga melihat pada tahun 88 misalnya paling nggak 1 tonggak ya. Kita melakukan liberalisasi keuangan yang sangat dramatis. Pakto itu Pakto ya 88. Nah, itu salah satu tonggak lain dari sebenarnya liberalisme yang makin jauh. Jadi sebenarnya di awal Orde Baru kita itu terlalu bertumbuh pada investasi asing dan utang asing. Dan itulah yang mendikte kita sebenarnya. Mendikte kita dan itu ketahuan baru kita lihat boroknya itu kan 98 ketika semuanya hancur. Gitu. Jadi bertumbuh pada utang, bertumbuh pada investasi asing. Kemudian kita kalau kita mau menarik investasi asing artinya apa? Kita meliberalisasi ekonomi kita. Dan ini sudah terjadi sejak tahun 80-an yang terus menerus sampai puncaknya ke 98 ya, kita mengalami krisis itu kan sebenarnya sudah liberalisasi finansial, nggak cuma lagi liberalisasi ekonomi. Pembangunan kita saat itu kan Mas Farid juga tadi secara eksplisit mengatakan pembangunan sebetulnya yang terjadi adalah pembangunan kapitalistik. Ya. Di 98 tadi saya juga mengutip dari Mas Farid, kita seolah-olah tersadarkan. Tetapi mengapa ini tidak menjadi titik awal? Karena setelah 98 kan kita melakukan kesalahan yang sama gitu. Kayak seperti seekor keledai. Mengapa bisa begitu? Yang pertama narasi dominan pada peralihan reformasi itu melihat bahwa sebenarnya pemerintah ini kurang liberal. Makanya sebenarnya banyak jadi pada waktu itu banyak kritik. Soeharto itu sudah benar, tapi sebenarnya dia kurang liberal, kurang swastanisasinya kurang lengkap, kurang ini, sehingga dilengkapi pada Orde Reformasi. Dan salah satu tonggak yang paling jelas adalah sebenarnya MOU kita dengan IMF. Ya. Kita masih lihat itu ya. Kita masih melihat dia bagaimana dia sebagai apa? Betul. Itu sebenarnya penyerahan kedaulatan kita yang paling parah. Gitu. Jadi proses liberalisasi yang makin jauh dari Orde Baru sudah liberal, tapi itu makin jauh. Jadi kita nggak mengoreksi liberalisasi itu, tapi kita justru menambah sebenarnya peran-peran
ekonomi yang makin liberal, dan orang pada waktu itu berpikir liberalisasi ini memang bisa berbahaya, tapi harus dibarengi dengan good governance. Itu sebabnya kemudian muncul seperti KPK, ya. Bagaimana untuk memperbaiki. Tapi kita tahu dalam beberapa tahun terakhir bahkan KPK sendiri rusak, gitu. Dirusak. Iya. Jadi akhirnya makin liberal, tapi juga di sektor yang mengerem liberalisasi ini juga sebenarnya makin rusak. Hukum kita juga makin parah. Peran polisi yang begitu luas dan berusaha merusak, gitu ya, sangat besar. Dan sekarang ditambah lagi dengan peran tentara yang juga makin besar. Menurut saya itu tambah lagi yang akan merusak. Jadi di satu sisi ekonomi kita sebenarnya semakin liberal. Bahkan sekarang kalau saya melihat itu masih terjadi. Kita melihat bagaimana sebenarnya BUMN masuk dalam peran tentara, itu sebagai liberalisasi. Iya, betul. Karena peran kontrol pemerintah sudah nggak ada. Dan tentara itu hanya sekarang bertanggung jawab penuh pada presiden, dan nggak ada hampir check and balances yang lain. Gitu. Jadi sebenarnya pada dasarnya swastanisasi, kita sudah nggak punya BUMN sebenarnya. Jadi terjadi liberalisasi yang terus-menerus, kemudian juga di sektor hukum, di sektor partisipasi makin lemah, partisipasi masyarakat warga makin lemah, dan itu kerusakannya menjadi begitu luas. Mas Farid, saya ingin mengembalikan ke ini ya, karena ini sebetulnya cukup menyentak saya sebagai seorang yang sangat awam. Saya berpikir ketika Pak Harto menandatangani, maksud saya ketika Pak Harto jatuh dan kemudian ada penandatanganan IMF, yaitu selesailah sudah Pak Harto, kemudian Orde Reformasi menjalankan sesuatu yang baru, yang ternyata sebetulnya yang dijalankan oleh reformasi ini adalah apa-apa yang sudah digariskan IMF, begitu? Iya. Liberalisasi yang makin jauh. Apakah MOU itu tidak bisa dikatakan begini? Tidak bisa ditawar, tidak bisa diubah, tidak bisa dikembalikan pada karena bukankah di zaman Orde Baru pun kita selalu mengatakan bahwa ekonomi kita bukan ekonomi kapitalis, tapi ekonomi kita juga bukan ekonomi sosialis. Selalu begitu. Ya, kita nggak bisa, makanya foto bagaimana Kamdesu, betul. Itu kan menunjukkan betul bahwa dia punya power. Kamu nggak bisa ngapa-ngapain loh. Gitu. Kenapa bisa seperti itu? Karena kita punya utang. Karena dari awal kita desain dari pembangunan kita bertumbuh pada utang. Walaupun belakangan itu kita lunasi. Gitu. Dan melunasi itu juga harganya sangat banyak. Besar, betul. Jadi BLBI, bailout perbankan dan macam itu kan kita bayar dari utang. Yang sampai tahun-tahun ini kita masih bayar. 25 tahun kemudian. Itu masih kita bayar gitu. Jadi betapa dahsyatnya sebenarnya kerusakan. Orang mengatakan bahwa Orde Baru Pak Harto sukses di situ. Menurut saya justru di situ kerusakannya sesuatu yang masih kita bayar sampai sekarang. Dari sisi utang. Mas, kalau saya tidak salah, ketika zaman Pak SBY kan ada semacam pernyataan, katakan sajalah nyaris semi-semi deklarasi bahwa kita sudah lunas utang. Nah, mengapa ketika utang sudah dilunasi, kita tidak kemudian segera melakukan sesuatu yang baru, melakukan hal-hal yang lebih, katakan sajalah, yang lebih mandiri gitu? Bukan kemudian berutang lagi sehingga kemudian sekarang terbenam lagi dalam melakukan utang. Ya, pada masa sebenarnya masa Megawati itu sudah kita kan lepas dari IMF pada masa Megawati. Itu utang, sebenarnya utang ke IMF dan juga utang bilateral. Tapi kita juga melihat sebenarnya setelah itu sebenarnya kita tetap berutang walaupun lewat obligasi, lewat surat utang negara. Rejim utangnya nggak berubah sebenarnya. Itu yang pertama. Yang kedua, doktrin dari IMF itu sudah begitu merasuk, sehingga IMF nggak perlu lagi ada yang mempromosikan liberalisasi ekonomi dan macam. Bukan lagi IMF, tapi justru oleh orang-orang di dalam ekonomi lokal kita termasuk sendiri. Juga di kalangan menteri. Gitu. Jadi sudah bad end gitu loh. Makanya nggak berubah, itu tetap jalan. Gitu. Dan kita tahu, terutama justru 10 tahun terakhir ya, utang kita itu kan naiknya
besar banget. Ya. Walaupun tidak lagi bilateral ya. Kita bukan utang ke negara tertentu, tapi kita pakai surat utang dengan bunga yang begitu tinggi. Dan dampaknya juga sangat besar. Apa yang kita alami sekarang itu adalah karena akumulasi utang kita yang sangat besar ya pada masa, terutama pada masa Jokowi ya. Surat utang negara. Jadi ekonomi nggak berubah sejak Orde Baru sampai Orde Reformasi. Menterinya kita tahu, menteri di masa reformasi Bu Sri lah, mungkin yang paling dominan Bu Sri ya, hampir 15 tahun lah ya, masa SBY dan masa Jokowi, bahkan masa 3 presiden gitu. Dominan. Tapi sebenarnya nggak ada masa yang berubah. Nah, kita perlu ada satu perubahan di dalam mindset tentang ekonomi juga. Mas, presiden-presiden barangkali bisa saja misalnya dengan segala hormat saya, Pak Harto misalnya maaf hanya lulus SD gitu ya. Kemudian Pak Ibu Mega SMP. Gitu ya. Kemudian Pak SBY bagaimanapun beliau bukan seorang ekonom. Tapi kan ada orang-orang, ada ekonom-ekonom dalam tanda petik terbaik negeri ini ya. Yang mungkin bisa memberikan pandangan. Apakah mereka tidak bersuara? Sehingga kemudian kita sama sekali tidak berusaha sadarlah katakan. Itu kan yang pertama sadar dulu. Jadi ini yang juga menurut saya menjadi penting ya. Terutama di masa Orde Baru di awal kita masih terjadi perdebatan yang cukup keras ya, antara itu kapitalisme, sosialisme. Ada Ari Budiman di sana ada kan? Ari Budiman, ada Bubiarto, Adi Sasono, ya, betul. Ada Pak Sujatmoko gitu ya. Siapa yang maaf dari Batak tuh? Sri Itu Arif. Itu Arif. Ya sama Mas Adi Sasono dia bicara tentang tesis ketergantungan, dari ketergantungan pada utang dan investasi. Nah, di akhir dari Orde Baru diskusi seperti itu sudah hampir hilang ya. Dan ini pelan-pelan sebagian memang dibangun oleh pemerintah. Kita tahu bahwa yang aliran-aliran kiri ini kan selalu yang dituduh PKI di prosekusi, ditakut-takuti dan semacam, sehingga hampir semua narasi kita ke kanan semua, ke kapitalisme. Dan hampir nggak ada kritik gitu. Nah, ketika Orde Reformasi muncul, kritik yang ke arah kiri ini sudah agak hilang sebenarnya. Ya memang ada yang kadang menyuarakan seperti Rizal Ramli, tapi sudah makin sedikit. Di sekolah saya kira sudah nggak diajarkan lagi perdebatan yang keras antara. Zaman-zaman itu kita masih ngomong Andre Gander Prang, siapa lagi? Ya Amartya Sen, Samir Amin, gitu kan. Itu yang hilang dalam. Makanya tadi kebebasan berekspresi, kebebasan berpikir itu salah satu elemen penting. Karena di situ yang memungkinkan juga terjadi koreksi. Kalau ada satu mazhab yang terlalu dominan yang nggak bisa dipertanyakan, ya itu kelemahan yang muncul. Jadi kritik nggak ada lagi ada gitu kan. Apakah riset yang Mas Farid maksudkan juga riset termasuk dan itu? Ini? Ya termasuk itu. Jadi kita harus memperluas lagi partisipasi masyarakat, pandangan-pandangan yang berbeda gitu loh, demokrasi yang genuine ya. Termasuk di buku ini kami coba membahas demokrasi yang lebih menyeluruh ya. Selama ini kita hanya melihat demokrasi dari pemilihan umum dan partai-partai. Menurut kami enggak. Di situ tentang jadi ada 4 komponen demokrasi. Yang pertama demokrasi liberal ya, tadi pemilu yang lebih. Kedua demokrasi partisipatori. Jadi partisipatif itu demokrasi. Musyawarah di desa itu demokrasi. Tidak selalu tentang pemilihan umum. Kemudian equality atau equity, persamaan orang di hadapan hukum, itu demokrasi. Artinya kalau kita bicara demokrasi, kita nggak hanya cuma bicara tentang pemilihan umum. Bahkan kami mengusulkan pemilihan yang cara yang lebih baru dan sama macam di buku ini. Gitu. Yang kedua juga peran partai. Peran partai terlalu dominan.
dia yang menentukan siapa calon yang akan dipilih. Memang yang memilih masyarakat, tapi yang menentukan calon yang dipilih partai. Gitu. Menurut saya, menurut kami ini yang perlu juga dikoreksi. Partai jangan monopoli. Jadi kandidat bisa diusulkan oleh ormas, bisa disusulkan oleh organisasi profesi, bisa oleh masyarakat adat, oleh pengurus koperasi, bisa. Gitu. Jadi partai kan kita agak absurd menurut saya. Partai ini dianggap sebagai pilar dari demokrasi. Tapi di partai sendiri ada demokrasi nggak? Rasanya enggak. Kan kalau dawuh ketua partai ya udah kan. Itu poinnya. Jadi bagaimana dia bisa mengklaim pilar demokrasi kalau dia kalau di dalamnya tidak demokratis ya. Jadi itu yang harus diubah yang seperti itu. Mas, ini kan perubahan-perubahan yang Mas tawarkan itu sangat rasional di satu sisi, tapi di sisi lain bagi sementara orang, apalagi mungkin bagi mereka yang sudah mendapatkan kesenangan, privilege dari sistem yang berjalan, itu kan seperti pemikiran yang wishful thinking. Apa kira-kira yang bisa membuat pemikiran-pemikiran Mas dan kawan-kawan ini menjadi bisa dikerjakan, applicable? Kami sih melihat yang seperti ini bahkan di level yang lebih kecil, yang doable ya sebenarnya. Di buku ini juga kami menyebut salah satu yang mungkin kalau kita mau membangun lagi demokrasi itu adalah dengan membangun koperasi. Koperasi tapi yang genuine, bukan merah putih ya. Siap. Jadi kalau kita baca lagi ulang Bung Hatta, kenapa mempromosikan koperasi, walaupun itu bukan ide orisinal Bung Hatta. Koperasi itu kan itu dari Inggris, dari apa. Tapi komponen-komponen dalam koperasi itu yang sebenarnya menumbuhkan demokrasi. Yang pertama, dia bersifat sukarela, koperasi itu. Yang kedua, dia harus dikelola secara demokratis, terbuka. Yang ketiga, dia harus ada partisipasi masyarakat. Yang keempat, harus ada deliberasi, diskusi, kemudian saling memperkuat antar koperasi, kerjasama, macam. Jadi selama ini kita sangat terpukau dengan ideologi kompetisi. Koperasi itu kan kooperasi, bekerja sama. Nah, kami melihat sebenarnya ini modal yang sebenarnya kita mungkin bisa lakukan. Dalam perjalanan kami tidak menemukan banyak contoh ya. Tapi ada satu contoh misalnya di Sintang, Kalimantan Barat ya. Itu ada koperasi yang cukup besar, namanya Kelingkumang. Anggotanya 200.000 petani, 200.000 petani. Ya. Mereka sudah punya sistem perbankan sendiri, punya pasar swalayan sendiri, punya hotel, punya sekolah menengah pertanian, punya institut teknologi sendiri. Dan ini masyarakat loh, ini petani. Gitu. Ya. Jadi membangun seperti ini sebenarnya sangat mungkin dimulai dari masyarakat sendiri. Itu mereka berdiri tahun kapan, Mas? Agar 20 tahun yang lalu. 20 tahun ya, 20 tahun. Artinya, ya, relatif muda sebetulnya. Ya. Itu yang membuat kami optimis. Saya optimis bahwa kita nggak semuanya buntu. Kalau kita paham tentang, memang tadi ya, saya termasuk yang mengkritik koperasi Merah Putih karena koperasi Merah Putih justru merusak tadi karena dia top down dari atas ke bawah. Tidak ada partisipasi. Iya, yang harus ditumbuhkan adalah dari bawah. Nah, inilah yang sebenarnya harusnya kita dorong, kita bantu, kita kasih atmosfer yang supaya mereka bisa berkembang. Nah, di situ juga kita akan bicara tentang demokratisasi ekonomi. Demokratisasi ekonomi. Selama ini yang selalu ditonjolkan setelah reformasi itu kan demokratisasi politik. Tapi nggak ada demokratisasi. Ini kalau kita mengembangkan tadi koperasi yang lebih baik dan macam, di situ ada peluang kita untuk juga melakukan tadi demokratisasi di bidang ekonomi, termasuk juga pemerataan. Dalam sistem yang cenderung kooperatif nggak akan ada orang menjadi makmur, tapi nggak akan sangat makmur. Sementara di sisi lain ada yang sangat miskin. Betul. Koperasi bukan sama rata sama rasa ya. Orang boleh juga menjadi makmur, tapi nggak akan makmur banget yang
kemudian di sisi lain ada orang yang sangat miskin banget. Ya. Jadi itulah sistem yang menurut kami sebenarnya harusnya kita dorong lebih jauh. Gitu. Mas, boleh saya tanya begini? Katakanlah Koperasi Merah Putih ini KMP itu sesuatu yang di top down ke bawah ya. Apakah mungkin sesuatu yang di top down kan itu kita anggap sebagai sebagai sebuah tanda bahwa pemerintah aware, bahwa pemerintah cukup komit, cukup peduli. Kemudian tinggal di bawah mengubahnya, atau sebetulnya memang tidak bisa, harus betul-betul dari bawah. Ini kan bicara motif ya. Yeah. Yang saya lihat dari Koperasi Merah Putih itu motif untuk kooptasi. Jadi justru sebenarnya dari atas untuk mengendalikan. Nah itu sebenarnya sudah motif yang keliru menurut saya. Jadi tadi kita harus menumbuhkan partisipasi yang dari bawah. Hanya partisipasi dari bawah itu ya apa tadi? Yang termasuk mengurangi tadi peran polisi, peran militer yang terlalu dominan. Karena orang takut kalau polisi ada di situ, tentara ikut MBK, orang takut. Iya betul. Bahkan untuk mengatakan hal yang benar aja kan orang takut. Makanya tadi orang harus diperbolehkan untuk tadi berdialektika tadi berdiskusi, mengkritik dan semacam, dan muncul partisipasi gitu, dari bawah. Gitu. Nah, saya nggak tahu ya. Menurut saya sih Koperasi Merah Putih ini ya sudah keliru dari sejak dalam pikiran, dan kata Pram ya. Sebenarnya kita harus belajar dari KUD. Iya. Zaman Orde Baru, zaman Pak Harto kan Koperasi Antitesa. Itu juga top down dan nggak berhasil, sampai sekarang hilang semua. Nah, kita lihat koperasi yang berhasil itu koperasi yang muncul dari bawah. Mas Farid begini, jadi bagaimana yang harus dilakukan? Sementara misalnya pemerintah sudah mencadangkan sudah punya dana untuk katakan saja memboost Koperasi Merah Putih ini. Nah, uangnya itu ada. Kira-kira bagaimana agar uang ini bisa efektif, yang bisa menumbuhkan koperasi-koperasi dari bawah, tidak seperti sekarang? Ya, itu mindsetnya harus diubah dulu. Makanya tadi motifnya harus dibenerin dulu. Yang pertama. Yang kita juga perlu melihat lebih jauh. Sebenarnya uangnya sudah ada, itu juga masih harus dipertanyakan. Itu yang pertama. Kayak dulu lah, uangnya ada. Gitu. Sebenarnya uangnya ada itu kan pinjaman, dipinjam. Jadi ya seperti Pak Purbaya bilang ada duit di bank yang 400 triliun, 200 triliun kita masukin ke Himbara. Salah satunya ke Himbara, salah satunya ngasih modal pinjaman sebenarnya. Jadi bukan hibah, bukan apapun. Sesuatu yang harus dikembalikan. Nah, kalau sesuatu yang harus dikembalikan, yang harus kita benahi adalah organisasi. Kalau satu organisasi dapat pinjaman, tapi bagaimana dia nggak tahu harus bagaimana mengembalikan, akan problem besar. Problem juga buat pemerintah sendiri sebenarnya, dan juga moral hasad di kalangan pengelola koperasi, akhirnya korup, begitu. Karena begitu mudah dapat uang. Apalagi kalau kita lihat di sini juga masih ada banyak problem ya. Uang pinjaman ini gunanya adalah dana desa. Makanya banyak kepala desa juga pusing. Jadi masih banyak detail yang harus dibenerin kalau memang kita mau membenahi tadi. Enggak, ide mengembangkan koperasi ya itu satu hal ya, dan itu bagus. Tapi harus betul-betul disadari kenapa itu penting. Bagaimana urutan menjalankannya secara benar gitu. Selama ini itu yang selalu saya promosikan, bagaimana kita membangun koperasi. Kami di ekspedisi ini kami juga koperasi. Jadi buku ini diterbitkan oleh koperasi. Koperasi multimedia. Jadi kami bikin koperasi untuk menerbitkan film, menerbitkan buku dan semacamnya. Itu modelnya juga koperasi. Di Wonosobo saya kebetulan juga ada koperasi pertanian, kita coba. Kami yakin dengan sistem koperasi. Tapi tadi koperasi yang betul-betul punya elemen-elemen yang tadi membebaskan dari sukarela, partisipatif, kemudian dikelola secara terbuka dan macam-macam. Dan menurut kami itu sebenarnya salah satu cara untuk membenahi nggak cuma ekonomi, tapi juga bahkan politik. Iya.
Karena tadi orang di desa juga belajar lagi tentang bagaimana politik yang benar. Di level bahkan yang paling kecil. Selama ini kan orang di desa sebenarnya sudah nggak punya bayangan tentang apa memperbaiki politik. Mereka merasa tidak berdaya. Dan menurut saya koperasi ini salah satu cara orang untuk menjadi punya berdaya. Jadi ini alat sebetulnya kalau boleh saya rumuskan dengan kata-kata saya yang mungkin nanti bisa direvisi oleh Mas Bari. Sebetulnya koperasi ini adalah alat pembebasan. Tidak hanya ekonomi tapi juga politik. Jadi kalau misalnya koperasi itu top down, dia sudah mengingkari keberadaannya. Iya betul, kira-kira itu. Mas begini soal politik ya, ada satu hal yang menarik ya. Apakah mungkin politik kita bisa berubah lebih partisipatif, lebih demokratis, kalau misalnya sistem kepartian seperti sekarang masih berjalan, dan kalau mengubahnya, bukankah itu memerlukan perjuangan yang kelihatannya sangat berat? Ya begini, saya sering mengatakan bahwa politik, sistem politik itu kan seperti mesin ya. Yeah. Dan mesin yang bagus itu yang dia bisa mengoreksi dirinya sendiri. Jadi tadi kelemahannya dia perbaiki ya. Sistem demokratis yang betul-betul bagus itu sistem yang bisa mengoreksi dirinya sendiri, yang membuat kalau nyeleweng dia bisa. Nah kalau nggak ada mekanisme untuk memperbaiki, baik itu di dalam sendiri maupun kritik dari luar juga nggak didengar, makanya sistem itu akan breakdown. Sudah pasti akan ambruk dengan sendirinya. Ya. Nah saya melihat Indonesia seperti sekarang. Jadi kalau kita nggak melakukan pembenahan itu hanya tinggal menunggu waktu kok. Kayak Agustus kemarin itu itu bukan puncak kalau menurut saya. Jadi kalau sesuatu nggak dibenerin, ya akan makin parah dan itu akan ambruk dengan sendirinya. Nah, mumpung itu kalau kita punya kesadaran seperti itu, kita akan berpikir tentang bagaimana membenahi sebelum sampai kita terlambat. Kalau itu kan sudah terlambat sebenarnya. Bahkan reformasi zaman Pak Harto itu kan sebenarnya juga sudah terlambat ya, karena Pak Harto terlalu lama dan kemudian kesalahannya tidak mudah dikoreksi sehingga menjadi begitu dramatis walaupun itu bukan puncak gitu. Nah, kalau kita mau punya kesadaran seperti itu ya kita bisa memperbaiki itu dengan yang pertama-tama harus menyadarkan para pemimpin partai. Mereka harus merombak undang-undang kepartaian, termasuk membolehkan partai lokal. Bukan karena partai nasional ini kan partai yang sebenarnya lucu. Pertama sangat mahal, yang kedua sudah pasti nggak representatif. Dan yang hanya bisa bikin partai nasional itu hanya orang yang berduit. Iya betul. Yang sampai dari Jakarta dia punya ke seluruh makanya Nusantara. Semua akhirnya akan bicara duit. Ketika kita bicara politik kita pasti akan bicara duit. Nah, dan itu tidak sehat, Mas. Sangat tidak sehat. Kita harus berpikir bahwa politik itu nggak lagi soal duit, gitu. Soal sesuatu pengabdian orang menjadi politisi, berjuang tentang sesuatu dan macam. Jadi tadi partai lokal, kemudian dominasi atau monopoli partai-partai harus dikurangi dan macam. Jadi itu salah satu yang harus dilakukan kesadaran oleh orang-orang dari partai politik sendiri gitu, menurut saya. Mas, saya boleh menyela nih, Mas. Tadi Mas mengatakan bahwa itu bisa perubahan sistem politik yang menjadi lebih mendasar perubahannya itu bisa dimulai dengan elit-elit partai. Salah satunya. Salah satu. Bukankah ini hal yang paling sulit justru karena mereka lah yang saat ini diuntungkan. Betul. Jadi kita bisa mengatakan bahwa elit partai punya peran yang sangat besar. Kalau mereka nggak mau melakukan karena satu dan lain alasan, ya kita lihat aja, tinggal menunggu waktu gitu. Kira-kira kan kayak gitu. Apakah bisa dengan satu kata lain, kan gini, kalau menunggu waktu itu kesannya pasif. Apakah bisa kita melakukan cara-cara yang lebih aktif, yang katakan saja lebih bertanggung jawab dibanding diam untuk mengubah negeri ini? Makanya tadi kita, kalau menurut saya masyarakat juga harus mengorganisasi diri. Mengorganisasi diri itu tadi membangun koperasi itu menurut saya mengorganisasi diri. Ya, itu salah satu. Yang kedua kita membuat jaringan di kalangan teman-teman yang punya pikiran yang sama gitu ya.
kami selama keliling Indonesia itu kami mengunjungi ada 200 komunitas dan kami juga mencoba untuk banyak ngobrol dengan mereka. Jadi ya memang harus bikin gerakan politik. Bentuknya Gerakan politik itu tidak selalu tidak harus partai ya. Kan di kepala kita sekarang itu kesalahan ya. Jadi yang pertama gerakan politik kan juga dibangun dari platform dan juga apa yang diperjuangkan. Jadi dan apa yang diperjuangkan itu sebenarnya sudah di depan mata. Orang yang digusur itu kan kita harus perjuangkan. Ya, betul. Yang kedua yang ditangkapin. Kita ini kan katanya ada 9.000-an nih selama Agustus kemarin. Dan ini gila banget menurut saya. Ya, nggak ada bahkan di level internasional sebenarnya itu nggak ada yang ditahan dan dipenjarakan. Ini ada something yang serius itu. Nah, ini harus disuarakan. Jadi tetap ya secara sistem kita bisa berpikir tentang sesuatu. Kita juga berpikir tentang orang-orang ya, orang-orang yang berani menyuarakan, yang juga menggalang pemikiran bersama, gagasan bersama dan macam. Dan saya menyarankan kita juga mulai berpikir jangan hanya melihat hanya elit-elit politik, gitu. Tapi juga elit-elit di society, civil society. Gitu. Sekarang misalnya terjadi chaos ya, dan siapa kira-kira kalau yang kita pikirkan akan menjadi misalnya menjadi presiden atau menjadi wakil? Kan pasti yang kita pikirkan Puan Maharani, ya mereka yang elit-elit, Anies, Ganjar. Orang seperti Bivitri Susanti, pinter banget, artikulatif. Dia menurut saya kalau mau disandingkan sama Puan Maharani dia lebih pintar. Kenapa enggak seperti itu orang? Nah kita harus dukung juga orang yang seperti itu. Kan kita menjadi terkutuk. Bukan sekedar elit partai. Iya. Kita kan seperti terkutuk kalau kita hanya mengandalkan 270 juta orang, hanya mengandalkan beberapa orang. Puan, Anies, Ganjar, Mahfud, Gibran, Kaisang gitu. Kenapa kita nggak perluas gitu? Perluas tadi orang-orang yang pintar ya, orang yang punya concern, punya pemikiran yang bagus. Nah, kita harus perluas itu. Dan memperluas itu artinya juga memperluas ruang. Dengan cara bagaimana kita memperluas sehingga kemudian kita tidak terlalu tergantung pada orang-orang yang sudah ada, yang dalam banyak hal juga kita sudah melihat paling tidak kan orang bergerak setahun kita lihat karyanya. Ya kita lihat orang-orang ini kan sudah bertahun-tahun dan begitu-gitu saja gitu. Bagaimana cara memperluasnya itu, Mas Ferry? Ya tadi kita identifikasi lah. Ya, kita tidak harus setuju semua orang setuju pada satu hal atau satu orang. Gitu. Tapi misalnya kita coba nilai orang-orang yang ada di masyarakat, gitu ya, yang bekerja betul di masyarakat, yang punya kepedulian begitu besar, yang sebenarnya punya benih tadi untuk menjadi pemimpin, menjadi pemimpin. Misalnya seperti Alisa Wahid ya, Putri Gus Dur. Beliau kan di NGO, di gerakan sosial, gerakan lingkungan, gitu ya. Orang-orang seperti Najwa Shihab misalnya, pintar ya, jurnalis. Ini menurut saya kita punya begitu banyak orang yang harusnya kita juga bisa mengambil manfaat dari orang-orang seperti ini, tidak hanya terbatas pada orang-orang yang politik. Tadi yang pertama kita harus keluar dulu dari cara berpikir tadi bahwa otomatis ya pasti partai, atau tadi ya kita memakai sistem yang lama, kita nggak mencoba mengubah. Gitu. Dan beberapa legislasi kita belakangan kan sebenarnya mempersempit ruang untuk peluang untuk itu. Menurut saya calon independen harus lebih dimudahkan, partai lokal nggak perlu. Kalau ada satu partai yang kuat misalnya di Wonosobo, di kabupaten saya, ya hanya ikut di Wonosobo aja, nggak perlu harus keluar ini ke nasional ya. Nah justru dari situ kita akan punya benih-benih yang banyak gitu. Iya kan.
Dan kita kan orang punya, yang tumbuh dari bawah. kalau lihat Aceh, kita kan juga punya pengalaman sebetulnya, Mas ya. Ya, Aceh sudah jelas. Aceh memang itu eh, menjadi bagian dari negosiasi MOU Helsinki MOU, waktu itu ya. Tapi menurut saya itu bisa dilakukan di banyak negara, itu terjadi. Di India, di Inggris, di semua. Bahkan di Amerika kan orang mengenal cuma Demokrat sama Republik, tapi sebenarnya ada banyak sekali partai. Di Australia itu ada partai yang cuma di Sydney aja atau di Melbourne, nggak perlu harus. Kalau misalnya suasana kondisi Indonesia masih tetap begini-begini, bahkan kemudian tidak ada kelihatan tanda-tanda untuk bergerak ke arah yang lebih baik, apakah kita bisa kemudian mengatakan bahwa itu terjadi karena mereka yang selama ini mendapatkan privilege, menerima dalam tanda petik keuntungan-keuntungan, tetap memeluk itu dengan erat? Ya, ya ini kan kita bicara sebenarnya yang sering kita sebut sebagai oligarki, ya, sebenarnya sesuatu. Dan mungkin teman-teman juga bisa melihat film yang sebenarnya baru saja dirilis ya, Dirty Vote, yang dua. Jadi itu membicarakan itu, bagaimana sebenarnya orang yang berkuasa memang makin ingin berkuasa lebih jauh. Ya. Nah, ini memerlukan perlawanan, tapi pertama-tama dari kesadaran kita sebenarnya. Jadi cara berpikir kita. Melawan itu tidak selalu kita harus dengan otot kita. Violence ya. Jadi kita ubah dulu cara berpikir kita. Tadi kita kembali melihat ukuran-ukuran sukses itu apa. Jadi kalau sistemnya sekarang ukuran suksesnya itu ya ekonomi dan sebagainya. Ada nggak sih ukuran lain yang sehingga orang-orang yang pengen betul-betul ini sebenarnya nggak relevan lagi. Sekarang kalau misalnya kita pengen sukses pembangunan itu adalah kebahagiaan. Politisi-politisi yang ada sekarang nggak akan relevan kalau mereka nggak menganut. Kalau mereka masih menganut soal ekonomi, akumulasi modal, nggak. Makanya kenapa kita harus memperkenalkan ukuran di buku ini kami menyebut misalnya apa sih salah satu ukuran kemajuan negara maju itu apa sih? Banyak orang kan bicara soal ekonomi. Air yang bisa diminum langsung dari keran. Kalau Anda ke luar negeri kan langsung diminum dari keran. Tapi untuk bisa menyediakan itu banyak hal yang harus diubah, termasuk sistem politik. Jadi bagaimana kita mengelola hutan kita, sumber daya kita, air kita, bukan diprivatisasi, dia kasih ke aku, enggak, kita kelola. Dan itu kan artinya mengubah politik. Itu tadi. Jadi kalau ukuran pembangunan kita adalah memperbanyak sumber air, orang-orang yang ada di politik sekarang nggak relevan lagi. Makanya kita harus mengubah itu. Ketika Mas Fahri tadi bilang soal air, saya jadi ingat sesuatu. Di zaman dulu, ketika saya SD, saya selalu merasa aneh ketika orang membeli air minum. Ya, bagi saya mahal gitu. Tapi sekarang saya justru merasa, dan saya sendiri melakukannya, saya justru selalu merasa aneh dan kadang-kadang agak ganjil ketika melihat ada satu keluarga yang masih menjerang air minum. Apakah hal-hal semacam ini itu sebuah ironi nggak buat negara seperti Indonesia? Ya itu ironi yang besar. Jadi itu kan sebenarnya bukan sesuatu yang alamiah sebenarnya. Yang alamiah ya kita memakai sumber air kita dari sungai, dari sumur, dari permukaan atau yang sudah diolah lewat pump, tapi yang bisa kita langsung minum kan sebenarnya itu. Jadi kenapa bisa terjadi? Ya itu sebagian kan itu yang disebut sebagai neoliberalisme sebenarnya. Jadi ketika sumber daya terpenting
untuk masyarakat. Air itu yang paling penting. Udah jadi private ya? Iya, diprivatisasi. Saya masih ingat Aqua itu kan salah satu yang sumber air itu pertama di Wonosobo ya, di kampung saya sebenarnya. Namanya Pak Tirto itu kan dulu dari Wonosobo. Saya masih ingat dulu sumber air itu dari sebuah bukit gitu, yang kemudian dialirkan menjadi kolam, sangat bersih. Di zaman Belanda itu tempat untuk mandi dan semacamnya. Namanya Mangli gitu ya. Tapi tahun 70-an ya itu dibeli oleh Aqua. Ya, jadi ya pemerintah menjual itu. Yang buat kita ya tadi kita kehilangan hal yang sebenarnya paling basic dalam pertanian, dalam kehidupan ya, tentang air gitu ya. Jadi itu kan tidak alami ya, itu kan sesuatu yang diciptakan itu. Dan inilah yang sebenarnya kita harus berpikir ya, kalau makanya tadi kita lihat komparasi ya. Bahkan di negara yang kapitalistik ya, seperti Eropa dan air itu tetap publik gitu. Milik publik, sesuatu yang bisa diakses publik secara lebih. Tadi kita mungkin nggak terasa, tapi orang-orang di penjaringan di Jakarta Utara sana, mereka mengeluarkan uang jauh lebih banyak porsinya untuk air loh. Mungkin gaji mereka misalnya 1 juta, pendapatan mereka 1 juta atau 2 juta, sekitar 500.000 dipakai untuk air. Air minum, air masak, air cuci. Sementara di Pondok Indah, orang yang gajinya 10 juta, 20 juta, mungkin hanya membayar, kalaupun 500, itu kan persentasenya sangat kecil. Nah, itu menciptakan juga disparitas yang sebenarnya makin tajam. Gitu. Dan saya dengar, walaupun kemarin MA itu kan sebenarnya melarang privatisasi air di Jakarta, tapi dorongan untuk privatisasi sekarang muncul kembali. Dan ke depan saya kira itu juga akan makin ini. Dan kalau air itu diprivatisasi, yang akan dapat jaringan ledeng itu siapa? Ada perumahan-perumahan yang bisa beli. Iya. Terjadi disparitas. Jadi kalau nggak dimiliki oleh pabrik, disparitas kesenjangan itu akan makin besar. Gitu. Jadi nggak hanya soal akses terhadap air, tapi juga ketimpangan sosial, ketimpangan ekonomi itu juga akan menjadi banyak kota. Hal-hal seperti itu ya, yang bersifat hajat hidup orang seperti air itu, kan dari awal sebetulnya sudah disadari oleh negara. Tapi mengapa misalnya dalam prakteknya negara sendiri kemudian seolah terlupa dan memprivatisasi hal-hal yang sifatnya yang seharusnya buat publik kan? Ini kan dimulai dari legislasi, dari regulasi undang-undang dan macam-macam. Ya kita tahu ada undang-undang air, undang-undang minerba, undang-undang ini dibuat oleh siapa? Oleh DPR dan pemerintah. DPR kenapa mereka menyetujui privatisasi? Ya karena mereka sumber uangnya dari privat. Sistem politik, kembali ke sistem politik. Jadi kenapa itu bisa terjadi juga karena sistem politik. Makanya tadi kalau kita mau benerin yang paling sederhana soal air pun, kita pasti akan benerin soal politik. Jadi sistem politik yang sekarang, yang bagaimana anggota DPR berpikir harus mendapat uang sebanyak-banyaknya dalam legislasi dan membuat undang-undang cipta kerja, undang-undang macam-macam itu. Kita melihat terutama pada masa Jokowi ya, bagaimana undang-undang itu dibuat dengan sangat cepat dan hampir semua setuju. DPR itu hampir nggak punya peran sama sekali. Kecuali mengetuk palu ya. Undang-undang IKN, Cipta Kerja, Minerba. Iya, Minerba sama macam. DPR nggak punya peran, nggak punya, dan bahkan menyetujui secara buruk gitu loh. Nah, ini kan sistem politik gitu. Jadi kalau pertanyaannya kembali, kenapa bisa seperti itu? Ya karena sistem politik kita yang kacau. Nggak ada partisipasi, nggak ada orang yang dipilih, nggak punya tanggung jawab terhadap mereka yang memilihnya. Iya. Setelah pemilu kan itu hampir nggak ada. Dan ya itu kenapa kemarin memuncak di Agustus kemarin. Ya. Itu salah satu bentuk aja. Mas tadi mengatakan bahwa Agustus 25 sampai 30 itu bukan
puncak. bukan puncak. Kalau misalnya bisa dikatakan seperti itu, puncaknya kira-kira kapan dan pada kondisi seperti apa? Eh, Semua orang nggak akan berharap ini ya, saya juga betul. akan berharap ya. Tapi picunya kalau menurut saya ke ekonomi. Kita akan mulai dari ekonomi. Dimensi-dimensi sosial, hukum dan macam semua sudah relatif rusak. Ya. Itu tinggal menuju picu saja sebenarnya. Apa yang kita lihat misalnya di Pati pada waktu itu ya, kabupaten kecil Urusan kan orang pajak ya orang nggak terlalu. Itu kan sebenarnya karena tadi kondisi sudah begitu panas sehingga satu picu saja itu akan. Nah, menurut saya apa yang terjadi dengan Indonesia juga sama. Nanti akan picunya juga akan ekonomi. Dan menurut saya salah satu picu itu akan disebabkan oleh beban utang kita yang sangat besar. Tahun ini dan mungkin awal tahun depan 1.300 triliun itu membayar bunga dan utang. Itu sudah sepertiga dari APBN. Artinya apa? Di APBN sendiri akan makin kecil. Itu sebabnya Purbaya menghentikan juga pembagian ke TKD. Dan di daerah harus menaikkan pajak seperti yang terjadi di Pati. Jadi urutannya kan jelas. Ketika tekanan utang begitu besar, pemerintah daerah harus menarik pajak yang makin besar. Masyarakatnya kan langsung berhadapan. Nah, menurut saya itu tahun depan bisa terjadi. Jadi sebetulnya kalau bisa perubahan-perubahan yang yang sudah mulai bisa kita lakukan itu harus segera dilakukan nih Mas. Ya. Bagaimana mungkin misalnya dalam waktu 1 tahun kita bisa meyakinkan semua elit, terutama elit politik untuk kembali membangun negeri ini dari awal? Pasti setahun 2 tahun itu nggak cukup untuk perubahan besar ya. Saya masih ingat ketika tahun 98 Soeharto jatuh ya, Orde Baru runtuh. Banyak orang kan euforia, betul. Soeharto sudah jatuh, kita akan mudah. Saya pada waktu itu mengatakan bahwa bahkan kalaupun arahnya benar, arah koreksinya itu benar, itu memerlukan waktu mungkin hampir 1 generasi, 20 tahun. Hanya kalau tahun 2000 itu kita arahnya benar. Sekarang ini sudah benar, kira-kira kayak gitu. Jadi perubahan besar seperti itu membutuhkan waktu yang sangat panjang, nggak bisa setahun 2 tahun. Makanya itu yang orang sering mengatakan apa yang disebut kesabaran revolusioner. Jadi kita harus revolusioner dalam berpikir, tapi sabar dalam ini. Karena ada, apalagi perubahan mindset, perubahan cara berpikir, mengubah cara berpikir elit dan macam. Dan itu semua juga terikat dengan pendidikan. Pendidikan kita kan kita dididik untuk semua kan seperti ini. Gitu. Belum lagi di sosial secara ini. Dan juga civil society, walaupun kita bisa berharap ya, kita punya optimisme, ormas dan segala macam, itu juga punya peran. Di satu sisi bisa bagus juga. Tapi juga kalau perannya buruk ya bisa juga ikut merusak. Dan makanya saya sangat juga mengkritik ketika pemerintah ngasih NU dan Muhammadiyah tambang. Karena itu merusak mindset menurut saya. Atau memang sengaja dirusak? Nah, itu yang menjadi ironi. Mas, begini, Mas menggunakan kata riset. Apakah itu juga menyiratkan bahwa Mas Farid dan kawan-kawan sebetulnya sudah merasa bahwa semua sistem politik, sistem ekonomi yang kita jalani saat ini sudah busuk? Ya. Jadi sebenarnya kan kalau kita lihat satu sistem ekonomi aja kan nggak terpisah dari politik. Iya, betul. Dan juga politik nggak terpisah juga dari hukum. Jadi makanya itu kan membentuk satu ya orang bicara ekosistem keseluruhan. Tapi itu kan ada komponen hukum, ada komponen ekonomi, ada komponen politik gitu. Dan hampir semua komponen, dan menurut saya terutama komponen politik dan hukum kita harus. Dan itu
artinya sebenarnya kerusakan yang sudah parah. Iya. Karena terutama hukum ya. Iya. Kalau orang sudah nggak percaya hukum, lawless. Dan Mas dalam perjalanan beberapa kali keliling Indonesia itu seberapa kecewa, seberapa mungkin fatalis orang-orang di daerah memandang negara ini dari sisi hukum. Kami terutama mengunjungi beberapa PSN ya, proyek strategis nasional. Ya, dan terutama sebagian itu proyek tambang, proyek termasuk juga 10 Bali baru di Labuan Bajo. Yang kami lihat itu hampir semuanya konflik. Konflik masyarakat dengan pemerintah, konflik masyarakat dengan pengembang mungkin pengusaha, dan konflik antar masyarakat sendiri karena mereka selalu terbelah. Jadi ketika ada satu proyek diterapkan pada satu tempat, di situ hampir otomatis akan pro kontra, dan pemerintah atau perusahaan memanfaatkan kontra itu untuk memperparah. Jadi apa yang terjadi? Misalnya saya melihat di Wadas ya, orang tua konflik dengan anaknya, ibunya konflik dengan anaknya, kakak beradik konflik dan semacam. Dan kita bisa bayangkan konflik itu bisa berbulan-bulan, bisa bertahun-tahun. Iya. Berapa energi psikologis yang mereka bawa? Saya sering ditanya, keliling Indonesia capek enggak? Yang bikin capek yang tadi itu ya? Secara fisik enggak. Tapi tadi melihat, mendengar. Dan itu kita. Mereka yang mengalami sendiri pasti jauh lebih capek. Iya. Itu kami lihat di Wadas, kami lihat di Morowali, di Weda, di Labuan Bajo, di Mandalika, semua. Jadi Mas, saya menyela nih Mas ya. Dengan melihat konflik-konflik ini dan kemudian dimanfaatkan oleh pemerintah. Kalau dulu kan konflik-konflik seperti itu tuh dimanfaatkan oleh penjajah. Apakah kita bisa mengatakan bahwa sebetulnya negeri ini masih dalam penjajahan dan penjajahnya adalah kita sendiri? Ya, itu menyedihkan, tapi itulah yang terjadi. Jadi masyarakat itu beginilah, harusnya ya kalau ada satu proyek apapun, proyek ekonomi atau proyek ke masyarakat, itu masyarakat sendiri yang harus pertama-tama diajak bicara. Makanya tadi bottom up, bukan top down, bukan aku pengen bikin itu di situ harus di situ. Bahkan kalaupun sampean ngasih ganti rugi, bukan itu persoalannya. Karena di dalam masyarakat sendiri beda-beda juga. Jadi yang harus dilakukan itu bagaimana membantu masyarakat berdiskusi, bermusyawarah untuk kemaslahatan mereka bersama, bukan masing-masing kelompok. Nah, kita akan selalu, pemerintah atau perusahaan akan selalu mendukung yang pro kan, kemudian mempersekusi yang, dan itu makin membelah. Apa yang terjadi di Rempang? Rempang sudah habis kan? Iya betul. Nggak usah jauh-jauh, yang di PIK aja. Iya. Pakai laut, masyarakat terbelah. Itu saya mengunjungi salah satunya itu Tumpang itu pabrik tambang emas. Tumpang itu? Ya di Banyuwangi. Ya. Bagaimana masyarakat itu bahkan konfliknya juga sudah horizontal antara yang setuju dan nggak setuju. Dan itu berbulan-bulan, bertahun-tahun. Jadi energi sosial, energi tumpah ke sana. Iya. Seberapa besar peluang terjadinya seperti peristiwa 3 daerah di masa lalu? Atau kalau dari ini dunia Nepal. Mungkin ini Mas, Carnival of Crime, di mana semua orang kemudian menjadi sangat bukan anarkis ya, menjadi sangat violent gitu. Gini, kalau saya melihat di bawah ya, di level bawah, saya hampir tidak menemukan, saya menemukan banyak orang baik. Dari perjalanan kami ya, saya perjalanan yang berkat Katulistiwa sama 2022 Indonesia Biru, hampir saya nggak menemukan problem dengan masyarakat biasa. Artinya sebenarnya masyarakat kita itu sebenarnya hampir semua baik, toleran, bahkan mereka sudah didalimi dan sama cepat mereka masih
mentoleransi. Jadi dari situ saya bisa mengatakan bahwa sebenarnya kita punya kesabaran yang sangat besar masyarakat kita. Dan inilah yang sebenarnya harusnya diimbangi oleh kalangan elit, terutama yang mengambil keputusan, untuk menyadari seperti ini. Karena kesabaran itu juga ada batasnya, gitu. Pada level tertentu nggak bisa itu seperti meledak begitu saja. Ya, apa yang kita sudah lihat di Pati yang sebenarnya sangat kecil, gitu. Apa yang kita lihat di Agustus kemarin. Dan Agustus kemarin itu adalah demonstrasi terbesar ketiga, bukan yang pertama loh. Demonstrasi di era reformasi yang terbesar itu pertama 2009 itu ketika reformasi di korupsi ya, KPK. Ya. Itu terjadi demonstrasi yang hampir luas ya, hampir semua. Kemudian yang kedua Omnibus Law, persis sebelum COVID. Dia berhenti karena COVID aja. Ya, dan kemudian yang ketiga itu yang kemarin terakhir, ya, yang demonstrasi yang bisa sampai ke daerah-daerah. Ya. Ini sudah 3 kali. Dan sepertinya belum akan berhenti. Gitu. Artinya eskalasinya akan makin. Karena tidak ada ini juga ya, tidak ada penanganan yang cukup juga ya. Bagus ya. Jadi eskalasinya akan makin keras. Ya kita tahu lah sesuatu itu kalau sudah. Jadi orang harus melihat tiga demonstrasi terbesar loh, sepanjang sejarah reformasi. Ya. Kalau nggak ditanggapi secara ini ya agak. Makanya kita pasti nggak akan berharap sesuatu yang chaos yang ini. Tapi ketika situasi sudah begitu buruk, ya, cuma itu yang bisa kita lihat muaranya. Gitu. Makanya itu sebabnya kenapa orang-orang yang sebetulnya concern dengan kemungkinan seperti itu, ya kita harus berpikir. Ya, saya tidak ingin seperti itu. Itu sebabnya saya masih suarakan sesuatu. Kita harus memperbaiki ini. Kalau nggak memperbaiki ini, pasti akan chaosnya akan makin besar. Justru kesadaran dengan biaya sosial yang tinggi. Kesadaran chaos itu yang mendorong kita untuk memperbaiki ini dengan lebih cepat. Memang nggak bisa setahun, 2 tahun, tapi ada satu step-step atau cara berpikir yang pertama juga pertobatan. Saya sudah tua, saya sudah boomer gitu. Saya mengatakan 2 tahun lalu mungkin ketika Bang Faisal Basri masih hidup, saya satu forum dengan dia dan aku bilang sekarang ini sebenarnya saatnya orang-orang muda untuk lebih banyak berperan lah. Kami ini sudah tua dan yang tua ini yang sebenarnya harus melakukan pertobatan. Karena sebagian besar kerusakan ini boomer yang melakukan. Dosa-dosa orang tua itu ya. Ya, jadi kebijakan dan semacamnya. Ya, saya sama Pak Jokowi kan cuma 1 tahun. Jadi boomer ini yang salah satu yang merusak dan harus membuat satu pertobatan. Dan kemudian juga tadi memberi peluang orang-orang yang jauh lebih muda, generasi Z, generasi milenial untuk lebih berperan. Oke, Mas, terima kasih sekali. Ya. Kita tadi sudah beberapa kali diingatkan. Terima kasih itu sudah menyempatkan waktu untuk bergabung di Madilog. Sobat Madilog, setelah perbincangan ini, kita seolah diajak kembali ke dasar bahwa negeri ini bukan hanya tanah, tapi juga kesadaran bahwa kemerdekaan sejati bukanlah swasembada proyek, melainkan swasembada pikiran. Farid Gaman mengingatkan kita bahwa riset bukan berarti memulai dari nol, tetapi menata ulang arah agar mesin bernama Indonesia tidak terus melaju di jalan yang salah. Mungkin di titik inilah kita butuh berhenti, menengok ke belakang bukan untuk bernostalgia, tapi untuk menemukan kembali arah yang benar. Bung Hatta pernah berkata, kita tidak akan menjadi bangsa besar bila rakyatnya lapar dan miskin. Dan filsuf Albert Schweitzer yang pernah memenangkan Nobel itu menambahkan, manusia benar-benar beradab bukan ketika ia menaklukkan alam, tetapi ketika ia belajar hidup dan berdamai dengan alam. Kita sudah lama lupa 2 hal itu. Maka seperti kata Farid Gaban juga, mungkin inilah saatnya riset Indonesia. Bukan demi kemegahan, tetapi demi keadilan. Bukan demi pertumbuhan, tapi demi keberlanjutan.
Terima kasih sudah pemirsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Fadil.